Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 47 ayat 20 sampai 21. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Demikian Kejadian 47 ayat 20 sampai 21. Tema renungan kita, pemimpin yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba dalam pembacaan Alkitab Kejadian 47. Kejadian 47 menggambarkan bagaimana Yusuf sebagai pemimpin di Mesir mengelola krisis kelaparan dengan bijaksana. Tema ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang bijaksana sehingga efektif dalam pengelolaan sumber daya dalam menghadapi tantangan hidup. Ada beberapa prinsip yang dapat kita pelajari dalam kepemimpinan Yusuf. Pertama, ada visi dan perencanaan. Yusuf menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam merencanakan untuk masa depan dengan mengumpulkan persediaan logistik selama 7 tahun kelimpahan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya visi dan juga perencanaan yang matang di dalam semua aspek kehidupan, terutama pada saat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit atau dalam kondisi krisis. Yang kedua, pemimpin yang melayani. Kalau kita memperhatikan Kejadian 47 khususnya ayat 13 sampai 16, Yusuf tidak hanya mengumpulkan makanan untuk pemerintah atau untuk para pejabat, untuk para pembesar, tetapi juga menyediakan cara bagi rakyat untuk bisa bertahan hidup. Kepemimpinan yang sejati melibatkan pelayanan kepada orang lain, mendukung mereka di saat-saat yang genting. Dia tidak memperkaya dirinya sendiri, dia tidak mementingkan keluarganya sendiri, tetapi lebih mementingkan untuk kebutuhan atau kepentingan orang banyak, kepentingan umum. Ketiga, menjalankan prinsip kasih dan keadilan. Yusuf sebagai seorang pemimpin, dia mengalami masa lalu yang tentu tidak menyenangkan. Tetapi dia di dalam kepemimpinan, dia menjalankan kepemimpinan yang penuh kasih. Ketika Yusuf menjual makanan kepada rakyat Mesir, dia memastikan bahwa semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa penyelewengan. Ini menunjukkan pentingnya kasih dan keadilan dalam semua tindakan, terutama dalam situasi yang rawan eksploitasi, dalam situasi-situasi yang sangat-sangat krisis, ya membutuhkan di sana prinsip-prinsip kasih dan keadilan. Dan yang keempat, dia bijaksana dalam menghadapi krisis. Yusuf mengelola krisis dengan begitu bijaksana, mengubah situasi sulit menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi di Mesir. Nah ini bijaksana ya, disebut bijaksana karena dia mampu mempergunakan kesempatan atau kairos dengan sebaik-baiknya. Ini mengingatkan kita untuk tetap tenang dan bijaksana ketika menghadapi tantangan dan mencari solusi yang dapat membawa manfaat jangka panjang. Itu yang kita lihat bagaimana kebijaksanaan Yusuf. Dan yang kelima, mempertahankan identitas di tengah perubahan. Ketika Yakub dan keluarganya menetap di Mesir, mereka tetap menjaga identitas dan juga integritas mereka sebagai orang Israel. Ini penting bagi kita untuk tetap setia pada nilai dan identitas kita. Meskipun berada di lingkungan yang berbeda, tetapi seperti Yusuf, dia tetap
menunjukkan, ya saya ini adalah keturunan Israel, bapak saya Israel. Dan dia memperkenalkan juga seisi keluarganya kepada Firaun, bahkan juga kepada orang banyak. Kejadian 47 mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan melayani di tengah kesulitan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki visi yang jelas dalam mengelola hidup kita? Ini ya secara pribadi juga ya. Kita juga perlu mengelola hidup kita. Apakah kita bertindak dengan adil dan etis dalam setiap keputusan yang kita buat? Seperti Yusuf, kita dipanggil untuk menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan, tetap menjaga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap menjaga integritas kita, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Pimpin dan sertai kami, mampukan kami untuk dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.